Selamat siang, saya akan melanjutkan ke soal nomor 2 tentang langkah-langkah detail melakukan proses di ETL dari proses dimension sampai ke proses fakta dan penentuan-penentuan field-field yang digunakan. Saya lakukan berdasarkan langkah-langkah yang saya tampilkan pada layar. Kita lakukan pertama koneksi pentaho, yang kedua kita lakukan pembuatan dimensi, yang ketiga kita lakukan pembuatan fact. Sebelumnya dari awal saya akan targetkan, ya, sebetulnya business requirement-nya apa yang pengen dihasilkan dari hasil ini adalah mengetahui omset per cabang, jenis bayar, dan periode tertentu. Maksudnya didapatkan hasil ya berdasarkan cabang, jenis pembayarannya apa, bayarannya misalnya melalui OVO, melalui transfer, kartu kredit, dan lain-lainnya. Dan periode tertentu maksudnya ya kita lihat hasilnya dalam bentuk bulan, di grouping berdasarkan dalam bentuk bulan, semester, ataupun tahun. Saya akan mulai dari gambar bagan kita. Nah, di sini saya menggunakan SQL Server tetap memakai tabel dari soal yang ada di bagian pertama, yaitu tabel antique. Di sini saya sudah perlihatkan sudah ada tabel fact dan tabel dimension dari beberapa kebutuhan yang akan ditunjukkan. Saya memulai akan membuat ETL dari produk dari dimension. Ada beberapa dimension, ada dimension cabang, ada dimension pembeli, ada dimension jenis pembayaran, dan ada dimension barang. Saya akan mulai dari dimension barang. Kita masuk ke bagian pentaho. Kita lakukan new connection, transformation. Kita kasih input dari koneksi ke database. Pakainya kita tarik ke sini tabel input. Kita pakai data warehouse. Kita query untuk dimension lookupnya. Hal ini untuk menyambungkan antara tabel raw data ke dimension data. Tabelnya kita kasih nama, double klik aja, namanya tabel. Saya biasa buat simple, nama-nama perbaiki nama dulu, sorry ya. Itu kita buat connection-nya. Ini connection pakai native, kita menggunakan SQL Server native. Nama server lokal saya, database-nya instannya serupa dengan dari notebook saya. Terus untuk user, ya kita buat user integrated karena mengambil user dari loginnya Windows. Lakukan tes, salah. Kita buat koneksi dulu. Connection ke namanya barang. Connection barang. Lalu kita lakukan tes. Ya, tes sudah berhasil. Kita dapat lanjutkan ke lainnya. Oke. Ya, kita buat sini saya lebih senang dengan melakukan dengan select kali barang. Koneksinya sudah ada, namanya sudah ada. Ya, itu kita bisa preview datanya. Kita lihat status. Ya, di sini sudah ada datanya, beberapa data, 7 data, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Kita tinggal lakukan OK. Lalu kita buat untuk dimensionnya, double klik saja, double klik, kita buat namanya dimension barang. Saya buat namanya semua berakhiran dengan 5. Connection barangnya sudah benar, ya. Dimnya namanya dim. Ini kenapa saya buat namanya angka 5, karena sudah ada beberapa tabel atau beberapa dim yang namanya sudah ada dim barang 1, dim barang 2, saya buat namanya dim barang 5. Oke saja, biasanya saya lakukan adalah koneksi antara master barang dengan dim barang. Kita buat koneksinya. Kami beritahukan pada
Itu berarti sudah terkoneksi. Kita lihat ke dim barang. Kita lihat get field, biasanya saya coba. Jika sudah ada, saya akan fokusin untuk ini. Ya. Ini adalah ID barang dari barang master. Nah, ID barang ini kita buat kodenya dengan dimension. Ya, dimension fieldnya saya bisa seperti itu, tambah dimension teknik fieldnya ya tetap ID barang. Dimension tapi ID barang alternative key. Jadi untuk key yang akan berfungsi ke tabel masternya. Untuk fieldnya kita bisa lihat berdasarkan SQL Server, kita hanya ambil barang satuan harga pre-order. Harga satuan harga satuan barang satuan harga satuan barang sama harga ya. Ini kira-kira 3 yang utama dari tabel master barang. Ini kita copy dari sini. Ini kenapa harga saya buat CDC level 2 insert ya, agar ketika terjadi perubahan data kita bisa lihat hasilnya. Perubahan data tersebut terjadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Yang lainnya untuk satuan kita bisa update, satuan update karena tidak banyak perubahan. Yang lainnya tidak kita tambahkan. Kenapa? Karena di tabel barang ini kita hanya pengen tahu barang apa saja, barang apa saja yang akan kita gunakan. Untuk kita cek kembali key-nya ID barang dim, ID barang ini enable charge-nya dimatiin saja biar tidak tersimpan di memori, langsung kita. Lalu kita lakukan SQL untuk memastikan ya. SQL. Oke. Ya, ketika sudah selesai kita bisa lakukan proses di barang. Ya, kita lakukan run. Yes. Saya buat namanya barang 5. Karena saya buat rekodnya nanti semua 5. Ya, oke, sudah berhasil. Dari tabel barang kita lihat hasilnya. Barang 5, kita refresh dulu. Tim barang 5 sudah jadi 1. Tim barang 5 sudah masuk datanya. Kita lanjutkan lagi ke jenis pembayaran. Kita masuk ke jenis pembayaran, masuk Pentaho lagi, buat yang baru. Transformation. Bikin lagi tabel input. Masukin 1 sama Pentaho. Atau warehouse untuk dimension lengkap. Tabel inputnya ganti namanya. Ini kita buat connection dulu aja ya. Seperti yang di awal. SQL native. Namanya waterproof. Seperti ini. Ya. Namanya connection. Ya. Oke, sekali kita lihat di sini nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah jenis pembayaran. Kita copy saja. Ya, jadi untuk dari sini jenis pembayaran kita masukkan ke Pentaho. Kita lihat hasilnya, namanya step tabel dim.
jenis pembayaran 5. Coba review. Ada datanya, kartu kredit, cash, dan lainnya. Berarti sudah berhasil connect. Oke. Sorry, ini namanya saya salah. Ini namanya tab. Biar kita mudah untuk mengklarifikasi informasinya. Lalu dimensi. Oke, dulu. Saya biasa tarik tabel. Ya, untuk mengkoneksikannya, saya minta ke sini. Sudah selesai, kita masuk lagi ke dalam. Saya get field aja. Ya, respon ini saya hapus. Saya hapus pembayaran. Saya ingin tambahin sedikit. Key-nya di jenis yang di sini cuma ditambahin jenis pembayaran sama metode pembayaran. Karena ini master table, tidak punya perubahan. Biasanya kalau ada jenis pembayaran baru ditambahin, bukan diubah dari pembayaran yang ada. Jadi kita pilih jadi update saja cukup. Oke, jika sudah selesai SQL, kita execute. Oke, sudah berhasil. Kita close, kita oke. Kita coba untuk proses. Oke, kita save dulu. Jenis dim. Save. Oke, kita lihat di SQL Server jenis pembayaran. Kita lihat dulu jenis pembayaran, ada datanya. Oke, ada datanya beberapa. Kita lihat timnya. Tim jenis pembayaran apakah sudah masuk datanya. Oke, belum masuk. Oh, sorry. Namanya tim pembayaran 5. Saya coba cek dulu di Pentaho. Dia masuknya kemana? Oh, sorry. Masuknya harusnya namanya berubah sedikit. Pembayaran. Ketinggalan. Oke dulu. Lalu saya SQL lagi. Execute lagi. Oke. Terus. Oke. Coba proses lagi. Oke, sudah proses. Kita lihat seharusnya di SQL-nya sendiri sudah ada tim pembayaran 5. Tim pembayaran 5, hasilnya sudah ada nilainya, pembayarannya, perubahan datanya, versi berapa, ada di tanggal berapa, sampai jam berapa. Sudah selesai 2 dimension, kita buat 1 dimension lagi, itu dimension cabang. Caranya seperti yang sebelumnya juga, dimension cabang. Ini kita hapus, ya. Kita buat file new, transformation sama seperti di awal. Kita buat ini tabel. Ya, ini tabelnya saya namain tabel cabang. Itu kita buat new connection. Pakainya JDBC SQL Server. SQL Server nanti. New connection. Hostnya. Bisnya di web.
sudah tidak perlu lagi. Oke, kita lakukan koneksi cabang, sudah ada namanya, sudah berhasil koneksi, kita tutup. Kita mau cari dari tabel cabang, master cabang. Sorry, saya lihat dulu. Kita mau ambil dari sini cabang. Ya, cabang. Nanti kita buat dimnya. Kita pindah ke query-nya, select. Kita bisa view datanya. Ya, saya buat ada cabangnya 5, contohnya. Berarti sudah bisa terkoneksi. Kita masuk sini, kita tambahin si data warehouse untuk ngelookup ke dimension cabang. Ya, namanya saya buat tim cabang. Nah, jangan lupa untuk target name-nya adalah tim cabang 5. Saya selalu nama 5. Jangan lupa juga untuk di disable ininya. Terus get field, mastiin aja. Sorry, ada yang belum berarti. Oh iya, ada yang belum. Apa yang belum? Koneksi dari tabel cabang ke tim cabang. Tidak muncul ya, baru muncul hasilnya koneksinya. Ya, saya sambungin. Saya double klik lagi untuk cek. Kita coba get data. Ya, sudah ada. Ini kita hapus. Di key-nya kita hapus. Disisakan hanya key-key saja. Ya. Itu ini saya kasih tambahan dim. Biasanya untuk dimension field-nya. Ini adalah ini di sini. Key. Dim cabang namanya, target table-nya sudah, field-nya sekarang ya, field-nya field yang mau saya masukin hanya beberapa ya, cabang, alamat, cabang, sebetulnya cabang ini cukup diupdate karena jika ada data baru kita mengupdate datanya, semuanya tipenya SCD tipe 1 update. Nah, sebetulnya di master cabang ini banyak field-field yang lain, misalnya nomor telepon atau kode pos atau misalnya PIC-nya siapa, itu sebetulnya banyak field-nya yang ada di tabel cabang. Tapi kenapa hanya kita masukin cabangnya saja dan kotanya saja, karena kita menginginkan dari bisnis requirement tadi ya hanya untuk per cabang data yang dilihat, bukan sampai kepada misalnya PIC atau yang kode pos atau yang lainnya. Jika sudah selesai, kita lakukan proses untuk membuat timnya. Oke, sudah berhasil. Kita oke saja. Kita run. Nah, biasanya save dulu. Ini tim. Save. Oke, sudah berhasil ditandai dengan tanda checklist. Sudah di run. Kita lihat tabel cabang. Tabel cabang, tim cabang, sorry, namanya tadi cabang 5. Kita refresh dulu. Cabang 5. Ya, select top from cabang 5. Artinya data sudah terisi dengan benar ke dimension cabang. Yaitu kira-kira untuk persiapan awal pembuatan dimension dari penjualan pada database Antiquay. Di sini kita sudah membuat cabang dim barang pembayaran, dim date, dim pembeli. Sebetulnya kita harus buat lagi, tetapi untuk menghemat waktu kita lakukan hanya contoh dari 3. Untuk yang lain juga dilakukan dengan proses yang sama. Ya, terima kasih untuk bagian pertama dari soal nomor 2B, dan saya akan lanjutkan ke dimension fakta.